Wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan materi terkait pendekatan terhadap pasien yang mengalami kondisi gawat darurat, ya, tepatnya pasien yang datang di instalasi gawat darurat. Dan fokus pada materi hari ini adalah bagaimana kita sebagai seorang perawat melakukan assessment atau pengkajian ketika pasien datang ke instalasi gawat darurat. Instalasi gawat darurat itu adalah sebuah lingkungan, ya, atau tempat yang menantang bagi pasien, keluarga, dan juga anggota medis. Karena tempat ini merupakan tempat, ya, di mana semua pasien bisa jadi dalam kondisi yang kritis. Sehingga butuh suatu ketepatan, kecepatan dalam memberikan penanganan kepada pasien. Penanganan pasien gawat darurat yang baik dan berkualitas itu diperlukan sensitivitas. Sensitivitas itu bisa diartikan kecepatan kita, ya, respon kita terhadap kondisi pasien, dan pengetahuan yang menyeluruh untuk mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang dialami oleh pasien, dan kemampuan pengambil keputusan yang baik, ya, sehingga apa yang disimpulkan dari kondisi pasien tepat, sehingga nanti penanganannya juga tepat, ya, dalam keterbatasan informasi, ya. Jadi sensitivitas, pengetahuannya menyeluruh, ya, pengambilan keputusan yang baik dalam keterbatasan informasi. Karena apa? Pasien datang dengan kondisi yang kritis, diperlukan data yang cepat, ya, dan penanganan yang tepat, sehingga data kadang itu tidak cukup. Maka dengan adanya keterbatasan informasi ini, maka diperlukan pengetahuan yang menyeluruh, ya, sehingga apa yang kita simpulkan dari kondisi pasien itu tidak salah, dan apa yang kita simpulkan pasien itu menjadi tepat, ya, dengan pengetahuan yang menyeluruh, sensitivitas yang tinggi, dan ketepatan pengambil keputusan. Dan kita sebagai tenaga kesehatan, ya, dituntut untuk mempunyai kemampuan multitask, ya. Multitask itu kemampuan yang bisa dikatakan kita dapat melakukan beberapa hal dalam satu kondisi, gitu. Hal-hal yang merupakan sebuah keharusan dasar, ya, menjadi seorang negosiator yang terlatih, ya. Kita sebagai tenaga kesehatan, ya, harus mempunyai kemampuan-kemampuan, ya, terutama adalah kemampuan negosiator, ya. Kemudian bekerja baik dengan bersama, ya, dengan orang latar belakang yang berbeda. Karena di ruang instalasi gawat darurat kita bekerjanya tidak kita sendiri sebagai perawat, tetapi nanti kita berkolaborasi dengan berbagai macam tenaga kesehatan, ya. Dan juga tidak hanya tenaga kesehatan, kita juga berkolaborasi dengan pasien dan anggota keluarga pasien yang, ya, secara background dia mempunyai budaya yang berbeda-beda, ya. Sehingga apa? Ketika kita dapat menjadi negosiator yang baik dan dapat bekerja sama dengan baik, harapannya adalah pengambilan keputusannya tepat, ya, antara kita sebagai tenaga kesehatan dan pasien dan keluarga. Jadi kerjasama itu sangat dibutuhkan sekali, ya, antara perawat, dokter, ya, ahli farmasi, ya, dokter spesialis atau nurse spesialis, begitu juga dengan pasien dan keluarga pasien, ya, karena nanti semua informasi hasil-hasil pengkajian data itu sangat membantu sekali dalam menentukan keputusan yang terbaik untuk pasien. Dan keputusan yang terbaik ini, ya, tidak dipegang oleh dari tenaga kesehatan saja, tetapi membutuhkan keputusan dari pasien maupun dari anggota keluarga pasien. Baik, ini saya lanjutkan terkait ruang lingkup permasalahan pasien datang ke UGD, ya. Ini permasalahan yang paling banyak, ya, ada 10 besar pasien mengunjungi UGD itu berdasarkan survei, ya. Ini saya ambil tahun 2001, ya. Dari CDC, ya, Center for Disease Control and Prevention. Yang paling banyak di sini adalah pasien yang datang ke UGD itu dengan keluhan nyeri abdomen. Kemudian yang kedua adalah nyeri dada. Kemudian yang ketiga dengan permasalahan demam. Dan yang keempat dengan permasalahan nyeri kepala. Dan kelima sesak nafas, ya, sesak nafas.
Dan keenam itu terkait masalah nyeri punggung ya, nyeri punggung, kemudian batuk ya, mengalami nyeri ya, nyeri ini general ya nyerinya. Kemudian perlukaan ya atau laserasi dan tanda-tanda radang pada tenggorokan. Ini beberapa kasus ya, 10 besar kasus yang mayoritas datang ke UGD. Kapan seorang pasien ya dikatakan masuk dalam kondisi kegawat daruratan ya? Yang pertama adalah kondisi tersebut ya, kondisi yang dialami pasien yang datang ke UGD itu mengancam nyawa ya, membahayakan diri ya, atau orang lain. Kemudian yang kedua adalah adanya gangguan pada jalan nafas, pernafasan dan sirkulasi ya. Kemudian kondisi yang ketiga adalah adanya penurunan kesadaran. Kemudian selanjutnya adanya gangguan hemodinamik ya. Gangguan hemodinamik itu bisa ditandai adanya penurunan tekanan darah, kemudian kondisi-kondisi shock ya, shock hipovolemik kan seperti itu. Kemudian memerlukan tindakan yang segera. Jadi kriteria dikatakan pasien mengalami kegawat daruratan itu mengancam nyawa, ada gangguan jalan nafas, kemudian penurunan kesadaran dan gangguan hemodinamik serta memerlukan tindakan yang segera. Oke. Lalu bagaimana ya ketika pasien datang ya ke instalasi gawat darurat, apa yang harus kita lakukan ya? Karena pasien datang ke gawat daruratan itu tidak pasti hanya satu orang datang, bisa saja 10 orang sekaligus, bahkan 50 orang sekaligus. Maka ketika pasien datang ke UGD, maka kita harus melakukan namanya triase ya. Nah, ketika triase ini ada hal-hal yang perlu diperhatikan ya. Jadi triase itu sendiri itu merupakan proses khusus memilah pasien ya, berdasarkan beratnya cedera atau penyakit untuk menentukan jenis penanganan ya atau intervensi kegawat daruratan. Jadi triase proses khusus untuk memilah pasien ya, berdasarkan beratnya cedera atau penyakit untuk menentukan jenis penanganan atau intervensi kegawat daruratan. Nah, pada triase ini tidak disertai tindakan atau intervensi medis ya, kita hanya memilah-milah pasien ya, hanya memilah-milah pasien menentukan tingkat kegawat daruratan itu pada tingkat apa ya. Kemudian yang ketiga adalah prinsip triase ini diberlakukan sistem prioritas ya. Maka nanti misalkan ada 10 atau 3 pasien, ini prioritas mana yang harus diutamakan ya, pasien A, B atau C ya. Maka kita lakukan namanya triase. Penanganan yang mengacu pada tingkat yang ancaman jiwa yang timbul itu berdasarkan ya. Jadi penanganan mengacu pada tingkat yang mengancam jiwa ya. Jadi siapa prioritas pertama ya? Prioritas pertama yang harus kita tangani lebih dahulu. Maka berdasarkan kriterianya yang pertama adalah ancaman jiwa ya, yang dapat mematikan dalam hitungan menit. Maka itu yang harus kita prioritaskan dulu. Kemudian yang kedua dapat mati dalam hitungan jam. Maka pasien-pasien seperti ini harus kita prioritaskan. Kemudian trauma ringan ya ataupun sudah meninggal. Nah, ini ada tingkatan-tingkatan yang bisa mengancam jiwa ya. Ancaman jiwa dapat mematikan dalam hitungan menit, dapat mati dalam hitungan jam, atau trauma ringan saja atau sudah meninggal. Nah, itu nanti kita kategorikan berdasarkan tingkat prioritas kegawat daruratan di dalam triase ini. Nanti ada pembagian triase merah, kuning, hijau, atau hitam. Gitu. Prosedur triase ya. Di ruang triase dilakukan pemeriksaan yang singkat dan cepat ya. Di ruang triase, di dalam ruang instalasi gawat darurat itu ada ruang triase. Di ruang triase ini dilakukan pemeriksaan singkat dan cepat ya untuk menentukan derajat kegawatan pasien ya oleh tenaga kesehatan ya. Dengan cara ya yang pertama menilai tanda vital dan kondisi umum. Ya.
kemudian menilai kebutuhan medis itu apa, ya, kebutuhan akan perawatan medisnya apa, menilai kemungkinan bertahan hidup, ya, kemudian menilai bantuan yang memungkinkan, ya, dia butuh tindakan apa di sini, gitu, dan memprioritaskan penanganan definitif, ya, definitif itu penanganan yang harus dilakukan segera itu apa. Nah, namun ya bila jumlah pasien itu lebih dari 50 orang, maka triase ini dapat dilakukan di luar triase, biasanya di depan gedung IGD rumah sakit. Jadi di ruang triase ini dilakukan pemeriksaan yang singkat dan cepat, ya, untuk menentukan derajat kegawat daruratan dari pasien, ya. Siapa yang melakukan? Tenaga kesehatan. Kode warna, ya, dalam triase, ya, dalam kita memprioritaskan kegawat daruratan pada pasien, ya, itu ada 4, ya, kategori merah, ya. Kategori merah ini prioritas pertama area resusitasi, ya, pasien cedera berat mengancam jiwa yang kemungkinan, ya, besar dapat hidup bila ditolong segera. Kemudian kategori kuning, ya, pada kategori kuning ini prioritas kedua, ya, ya, di area tindakan, ya. Pasien memerlukan tindakan definitif, ya, tidak ada ancaman jiwa segera. Kemudian untuk kategori kuning di sini prioritas ketiga, ya. Ini biasanya diletakkan di area observasi. Nah, pasien dengan cedera minimal, ya, dapat berjalan dan menolong diri sendiri atau mencari pertolongan. Nah, untuk kategori hitam ini prioritas 0 pasien, ya, atau dikatakan pasien meninggal atau cedera total, ya, yang jelas tidak mungkin untuk diresusitasi. Maka ini kategorinya hitam. Jadi kalau kategori merah itu merupakan prioritas pertama, ya, diletakkan di area resusitasi, di ruang resusitasi. Kategori kuning prioritas kedua itu diletakkan pasiennya di area tindakan. Kemudian kategori hijau prioritas ketiga itu area observasi, ya, ini pasien-pasien untuk cedera yang minimal, ya, dia bisa berjalan, masih bisa menolong dirinya sendiri, ya. Tetapi kalau dengan kategori hitam ini prioritas 0, pasien sudah meninggal atau cedera fatal yang jelas tidak mungkin untuk diresusitasi. Ini pengkategorian, ya, atau prioritas kegawat daruratan berdasarkan kode warna pada triase, ya. Pasien dengan kategori merah nih dapat langsung diberikan tindakan di ruang resusitasi, ya. Tetapi bila memerlukan tindakan medis lebih lanjut, ya, bisa dipindahkan ke ruang operasi, ya, ataupun dirujuk ke rumah sakit yang lain. Kemudian pasien dengan kategori kuning yang memerlukan tindakan medis lebih lanjut ini dapat dipindahkan, ya, ke ruang observasi dan menunggu giliran setelah pasien dengan kategori merah selesai ditangani. Pada pasien dengan kategori hijau, ya, dapat dipindahkan ke rawat jalan, ya, atau bila sudah memungkinkan untuk dipulangkan, maka pasien diperbolehkan untuk dipulangkan. Nah, terakhir untuk pasien dengan kategori hitam dapat langsung dipindahkan ke kamar jenazah. Terus bagaimana, ya, caranya kita mengkategorikan status pasien, ya, apakah masuk ke dalam kategori merah, kuning, hijau, atau hitam, itu berdasarkan prioritas atau penyebab ancaman hidup, ya. Tindakan ini berdasarkan prioritas, kalau disingkatannya adalah A, B, C, D, E, yaitu kita lihat status RW-nya, status breathing-nya, pernafasannya, status sirkulasinya, ya, disability-nya, dan exposure. Nanti kita bahas lebih lanjut, ya. Kemudian selama proses triase ini, ya, kita menilai ulang terus-menerus, ya. Kita nilai ulang terus-menerus. Karena apa? Status triase ini kondisinya bisa berubah-ubah, ya. Bisa misalkan dari kuning berubah menjadi merah atau merah menjadi hitam. Maka kita harus menilai ulang terus-menerus selama pasien berada di ruang unit gawat darurat.
Nah, untuk memudahkan menandai pasien biasanya menggunakan tag triase ya, pemberian label pada pasien. Jadi ada kartu-kartu warna merah, kartu warna kuning, atau kartu warna hijau. Karena sangat penting ya untuk menentukan prioritas pelayanan ya apabila rumah sakit tersebut melayani pasien ya saat terjadi bencana alam atau keadaan bencana ya. Karena begitu banyak pasien maka kita perlu penandaan sehingga tenaga kesehatan akan lebih mudah mengenali kondisi pasien yang lebih gawat darurat dulu ya. Dalam kondisi yang misalkan prioritas merah ya. Maka biasanya di gelang tangannya atau di kakinya kita kasih tanda teks merah, berarti itu dia pasien-pasien yang perlu segera ditanganin. Sehingga perlu adanya menggunakan tag triase. Pendekatan assessment ya kepada pasien dalam kita mengkaji ya untuk memprioritaskan kegawatan dari pasien, kita bisa menggunakan pendekatan airway, breathing, circulation, disability, dan exposure ya. Ini initial evaluation atau initial assessment ya untuk kondisi pasien gawat darurat dan segera ya. Jadi RW itu adalah jalan nafas ya. Di sini kita nanti nilai kepatenan jalan nafas dari gangguan ya, misalkan trauma termal, aspirasi ya, atau benda asing yang intinya membuat jalan nafas menjadi obstruksi atau tersumbat. Ya, tersumbatnya bisa karena tadi ya, karena trauma termal, panas ya, sehingga saluran nafasnya mengalami sumbatan. Atau benda-benda asing, misalkan gigi palsu, kemudian benda-benda asing misalkan makanan ya yang masuk ke dalam saluran pernafasan. Kemudian kita pastikan breathingnya ya, breathing itu pernafasannya ya. Pernafasan ini tidak hanya fokus pada paru-paru saja tapi juga pada kafum toraks ya. Jadi tidak harus pada paru-paru tetapi kafum toraks ya. Kemudian penggunaan otot bantu pernafasan itu kita perlu kaji, dan sistem saraf pusat ya, sistem saraf pusat terhadap kontrol terhadap pernafasan itu juga perlu kita kaji pada breathing. Jadi tidak fokus pada ada nafas atau tidak ya melalui paru-paru, tetapi kita lihat kafum toraksnya juga, penggunaan otot bantu pernafasan saat bernafas, dan kondisi sistem saraf pusat apakah henti nafasnya akibat gangguan pada sistem saraf pusat atau tidak. Kemudian circulation ya, sirkulasi. Satu sirkulasi ini kita bisa deteksi terhadap adanya perdarahan. Ada nggak perdarahan? Dehidrasi. Ada nggak kolaps kardiovaskuler? Vasokonstriksi, vasodilatasi akibat shock. Jadi di satu sirkulasi ini bisa kita lihat dari sign and symptomnya ya. Misalkan di sini adalah perdarahan. Kalau perdarahan, tekanan darahnya kemungkinan akan turun setelah sirkulasinya, kan seperti itu. Dehidrasi juga sama, natriumnya meningkat, tekanan darahnya turun. Nah, kita lihat tanda-tanda yang menunjukkan di sirkulasi itu muncul apa ya, seperti itu. Kemudian disability ya. Pada disability ini merupakan pemeriksaan status neurologi ya. Bisa kita kaji tingkat kesadaran, status mental ya, kemampuan motorik dan sensorik pasien, refleks ya, kemudian pemeriksaan saraf kranial ya, ataupun fungsi otak jika diperlukan ya dengan menggunakan misalkan CT scan ya. Kemudian instrumennya bisa menggunakan GCS ya, Glasgow Coma Scale, atau Alert Verbal ya, Pain and Response atau singkatannya AVPU atau EVPU ya, AVPU gitu ya. Kemudian selanjutnya adalah exposure ya, mengkaji adanya cedera yang kemungkinan disebabkan oleh lingkungan ya. Misalnya cedera kaki ya atau tangan ya akibat sumber panas, dingin atau racun, atau trauma tertentu yang berdampak pada tubuh kita. Maka kita expose, kita periksa ya apakah ada cedera yang memungkinkan. Nah, itu merupakan pendekatan ya. Untuk kondisi pasien gawat darurat kita bisa menggunakan pendekatan airway, breathing, circulation, disability, exposure untuk memprioritaskan kondisi pasien. Kita melihat status airway-nya, jalan nafasnya, breathing-nya, pernafasannya, sirkulasinya ya, jantung dan kardiovaskulernya, kemudian status neurologinya, disability, dan exposure, apakah ada trauma di seluruh permukaan tubuh kita.
Data penting selanjutnya di sini ya, setelah kita menetapkan ya initial assessment, ya bisa dikatakan initial assessment itu primary survey ya. Kita pastikan RW-nya oke, breathing-nya oke, sirkulasinya oke, disability-nya oke, dan exposure kita pastikan sudah stabil ya, seperti itu. Kemudian riwayat pasien ini sangat dibutuhkan juga ya untuk mendukung data ya dalam menentukan penanganan yang tepat terhadap pasien. Jadi ada riwayat pasien ini merupakan elemen penting ya untuk menentukan permasalahan pasien, fokus pada masalah saat ini ya dalam mengidentifikasi informasi dan menentukan relevansi dari hasil pemeriksaan. Jadi misalkan kita hasil anamnesa, dalam pemeriksaan ternyata hasilnya secara pemeriksaan fisik misalnya hasilnya adalah A, maka dengan riwayat pasien ini kita bisa pastikan datanya saling memvalidasi ya antara hasil wawancara asesmen riwayat pasien dengan hasil pemeriksaan fisik kita. Ada beberapa pendekatan pengkajian riwayat pasien ya melalui singkatan PHRC atau AMPLTUE ya, AMPLTUE. Ya, yang pertama dulu kita bahas yang pertama dulu. Saya yakin Anda sudah banyak mengenal ya tentang PHRST ya. Maka di sini kita assessment, kita tanyakan kepada pasien ya tentang P ya. P itu provokatif atau paliatif gitu. Apa yang membuat ya nyeri yang dirasakan oleh pasien itu membaik atau memburuk. Ya, kita tanyakan pada pasien. Kemudian he ya. Ini adalah kualitas dari nyeri ya, quality of pain ya. Ini menggambarkan dari nyeri yang dirasakan ya, apakah tajam atau tumpul yang dirasakan itu. Kemudian yang ketiga adalah R ya, region atau radiation ya. Di daerah mana ya? Di daerah mana bagian tubuh yang apa yang mengalami nyeri ya, seperti itu. Dan menyebar atau tidak? Menyebar di sini misalkan ketika digerakkan nyeri itu menyebar kemana dan di lokasi yang mana. Kemudian S ya, S ini adalah severity ya. Severity ini tingkat dari keparahan nyeri ya. Bisa Anda tanyakan atau komunikasikan kepada pasien dengan skala numerik ya 0 sampai 10 atau bisa dikatakan dari menyenangkan sampai tidak menyenangkan ya gitu. Atau nyeri, tidak nyeri sampai sangat nyeri. Atau bisa menggunakan face scale ya, pengukuran nyeri dengan wajah ya dari sesuatu yang menyenangkan menuju ke hal yang menyedihkan ya, seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah T yaitu timing ya atau temporal ya. Ini berhubungan dengan berkaitan dengan nyeri ya, waktu munculnya nyeri ya. Bisa Anda tanyakan kapan ini mulai terjadinya nyeri ya. Kemudian berapa lama nyeri ini terjadi ya. Kemudian bisa Anda tanyakan apa yang telah Anda lakukan ya ketika nyeri ini mulai muncul. Nah, itu bisa Anda tanyakan kepada pasien. Nah, ini salah satu cara mengkaji riwayat pasien ya dengan pendekatan PHRSC ya, terutama tentang nyerinya ya, seperti itu. Dan selanjutnya dalam riwayat pasien ya bisa menggunakan pendekatan yang tadi ya AMPLTOE ya. Ampel ya, ampel seperti itu ya. Ini biar mudah aja mengingatnya ya. Jadi apa sajakah yang diperhatikan di sini ya, kita kaji A yaitu tentang alergi ya. Maka kita tanyakan kepada pasien ya, kita diskusikan kepada pasien untuk mengingat kembali ya dia terdapat alergi terhadap alergi obat atau tidak ya, alergi terhadap latek atau tidak ya, kita tanyakan pada pasien ya, alergi terhadap cuaca atau tidak, atau alergi terhadap sesuatu yang lain ya, atau makanan kah gitu ya, kita tanyakan kepada pasien. Kemudian yang kedua adalah medication atau M ya. Ini termasuk di sini adalah obat-obat ya, obat-obat resep-resep yang digunakan dahulu ya, atau obat-obat yang digunakan saat ini ya. Jadi
Banyak pasien ya tidak tahu terkait obat-obat yang digunakan untuk dirinya sendiri ya, fungsinya untuk apa gitu ya, hanya mengkonsumsi aja. Ini informasi penting yang harus kita kumpulkan ya, karena obat ini bisa sebagai data menggambarkan kondisi sakit yang lalu pada pasien. Misalkan di sini adalah pasien menggunakan acetaminophen, ibuprofen oral ya, kontrasepsi, insulin atau vitamin ya, atau obat-obatan yang lain. Kemudian yang ketiga adalah pasmil ya. Yang ketiga adalah pas medical history ya, riwayat penyakit kesehatan terdahulu ya. Sebelumnya pernah punya sakit apa atau sakit yang sama enggak ketika datang ke UGD saat ini, atau punya sakit yang berbeda enggak dengan sakit yang ketika dia datang di UGD saat ini. Kemudian yang kelima adalah last meal ya, makan terakhir ya. Jadi informasi ini mungkin akan membantu kita ya, apakah penyakit itu disebabkan oleh karena konsumsi makanan yang terakhir ya gitu. Ataupun juga informasi ini bisa digunakan untuk berkaitan dengan proses prosedural ya, misalkan akan dilakukan pembiusan atau prosedur operasi. Maka bisa kita tanyakan makan terakhirnya kapan ya, untuk bisa menentukan jam puasa misalnya untuk tindakan-tindakan prosedur operasi. Selanjutnya adalah tetanus status ya, status tetanus ya. Yang seharusnya ya status tetanus ya, which should be update. Jadi sehingga imunisasi ya, misalkan status tetanus ini atau imunisasi dari tetanus ini seharusnya diupdate setiap 5 sampai 10 tahun sekali ya, tergantung dari tipe luka yang dulu pernah dia alami ya. Itu perlu kita tanyakan. Kemudian tanda-tanda lain atau operasi-operasi yang berkaitan ya. Jadi kita tanyakan kepada pasien apakah pernah mengalami menjalani operasi yang sebelumnya ya. Kemudian tanda-tanda yang muncul yang berkaitan dengan kondisi dia saat ini yang dialami sebelumnya. Nah, kita tanyakan kepada pasien. Kemudian yang selanjutnya adalah ya, event atau kejadian atau environmental atau lingkungan. Ini berkaitan dengan proses terjadinya suatu kondisi kenapa pasien itu dibawa ke ruang UGD untuk diberikan perawatan. Maka kita harus kaji ya, kejadiannya seperti apa dan faktor penyebabnya apa. Ini proses terjadinya suatu penyakit ini disebabkan oleh apa, itu perlu kita kaji. Nah, misalkan pasien datang ke rumah sakit akibat trauma kepala ya, trauma kepala ini prosesnya seperti apa ya, apakah karena kecelakaan lalu lintas atau karena jatuh dari ketinggian. Nah, itu informasi-informasi penting yang akan membantu kita dalam menentukan masalah atau penanganan kepada pasien. Selanjutnya ini berikut tanda-tanda gejala yang penting ya dalam pengkajian riwayat pasien ya. Kalau kita mau mengkaji status kardiopulmonerinya, bisa kita tanyakan kepada pasien ya tentang tanda gejalanya, misalkan apakah pasien mengalami batuk, sesak, ya, ortopneu, palpitasi, pusing, sinkop, dan nyeri dada ya. Ortopneu itu sesak nafas yang terjadi ketika dia dalam posisi berbaring. Palpitasi itu berdebar-debar. Kemudian kalau kita pengen mengkaji kondisi gastrointestinalnya, sistem pencernaannya, bisa kita tanyakan kepada pasien ya, apakah mengalami nyeri abdomen, nausea, mual, vomiting, muntah, anoreksia, tidak nafsu makan, konstipasi, diare, ataupun ada perdarahan di dalam saluran pencernaan. Begitu juga dengan kalau kita ingin memastikan di sistem perkemihannya ya, genitourinary ya, bisa kita tanyakan pada pasien, Bapak apakah mengalami diusiria atau nyeri saat berkemih, frekuensinya bagaimana saat berkemih ya, atau keinginan berkemih yang selalu tiba-tiba, ada darah enggak ketika saat berkemih, atau ada ketika berkemih mengalami ada banyak udara enggak, atau pneumaturia ya. Jadi ada gelembung-gelembung udara saat dia berkemih. Kemudian
kalau area misalkan obstetrik atau ginekologik ya, ini biasanya terjadi pada orang-orang atau wanita-wanita yang sedang pregnancy atau kehamilan, menstruasi atau menarki ya, dengan menggunakan kontrasepsi ya, terkait kesuburan ya, aktivitas seksual atau penyakit-penyakit yang sifatnya adalah penyakit seksual menular ya, atau sexual transmitted infection ya. Kemudian keluarnya lendir dari vagina, perdarahan dari vagina ya. Kemudian operasi-operasi yang sebelumnya ataupun yang lainnya. Itu bisa Anda tanyakan ketika pasien ini memang arahnya fokus ke area ginekologi ya, atau area reproduksi yang mengalami permasalahan ketika datang di UGD, fokusnya dia arahnya ke sana. Maka Anda bisa pastikan dengan bertanya hal-hal seperti ini. Kemudian tanda saraf ya, status saraf neurologik ya. Misalkan Anda bisa tanyakan mengalami kelemahan, Anda bisa lihat apakah pasien mengalami kesulitan bicara, penurunan konsentrasi ya, kemudian gangguan menelan atau penurunan berpikir ya, gangguan keseimbangan, kehilangan sensasi atau gangguan penglihatan dan nyeri kepala. Intinya hal-hal ini yang menggambarkan terhadap status neurologi dari pasien. Maka Anda bisa pastikan kepada pasien atau validasikan kepada pasien, tanyakan pada pasien apakah pasien mengalami tanda gejala yang ada di sini atau tidak. Sehingga nanti akan memudah kita, oh ini permasalahannya fokus pada kardionya ini. Oh ini fokus pada sistem pencernaannya ini ya gitu. Kalau pasien memang benar, oh iya saya mengalami tanda gejala ini, maka kita sebagai perawat bisa memfokuskan area pengkajian yang memang itu merupakan area organ utama ya yang mengalami permasalahan pada pasien. Berikutnya ini merupakan warning sign ya, tanda-tanda peringatan ya dalam pengkajian riwayat pasien ya. Jadi ketika kita mengkaji riwayat pasien kemudian tanda muncul secara tiba-tiba ya, dan pertama kali dirasakan, itu harus kita perhatikan ya, harus kita prioritaskan dalam hal ini. Ini ada apa nih kok pertama kali muncul gitu. Kemudian secara signifikan tanda memburuk dari kondisi yang telah stabil ya. Ini warning sign ya, tanda peringatan. Kemudian tiba-tiba pasien kehilangan kesadaran. Kemudian pasien gejala dari kardiopulmoner muncul ya, sesak, nyeri dada ya. Seperti itu. Ini tanda-tanda peringatan. Umur yang rentan ya, ketika kita melakukan riwayat kesehatan, siapa yang kita kaji saat ini? Kita harus tahu ya, apakah bayi baru lahir atau lansia. Ini umur-umur yang rentan yang bisa tiba-tiba kondisinya bisa berubah. Kemudian kita juga lihat kondisi pasien dengan apa dia ya, kondisi ketidakstabilan sistem imun, misalkan HIV positif, AIDS, cancer, ya, diabetes ya. Apakah selanjutnya adalah kunjungan pasien berulang nggak ke UGD? Ini merupakan kunjungan pertama kali atau ulang dengan kondisi yang sama atau kondisi yang berbeda dalam waktu dekat atau sudah lama. Ini tanda-tanda peringatan yang bisa kita pegang, kita gunakan untuk memberikan perhatian pada pasien ya. Ini pasiennya statusnya bagaimana ini. Nah, ini perlu kita perhatikan hal dari tanda-tanda ini. Oke, tadi kita sudah belajar terkait, bisa dikatakan primary survey ya. Primary survey tadi adalah initial assessment terkait ABCDE. Ini adalah primary survey yang kita pastikan dia stabil dulu ya. Kemudian kita validasi kembali ya, assessment kembali ABCD-nya stabil atau tidak. Kalau sudah stabil, kita ke secondary survey ya, masuk ke riwayat kondisi pasien ya, riwayat kesehatan pasien. Kemudian masuk sekarang adalah pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik ini harus cukup komplit ya dalam mengidentifikasi suatu kondisi yang tidak diinginkan ya, ketika berfokus pada area yang dianggap sebagai terjadinya suatu penyakit. Jadi namun ya, banyak pasien gawat darurat itu berpacu dengan waktu ya, dan harus cepat melakukan pemeriksaan fisik ya, ketika bersamaan pemeriksaan laboratorium dan radiologi dalam proses pemeriksaan. Jadi kemampuan untuk untuk mengidentifikasi area yang fokus yang mengalami permasalahan pada pasien itu harus
harus kita dapatkan ya, maksudnya gitu, seperti itu. Karena dalam untuk memeriksa secara menyeluruh ya, itu membutuhkan waktu yang lama. Tetapi pemeriksaan yang lebih lengkap itu lebih bagus karena nanti akan mendapatkan hasil penentuan keputusan yang tepat pada penanganan pasien. Ya, karena keterbatasan waktu dan segala penanganan yang tepat ya, untuk prioritas organ yang mengalami permasalahan yang difokuskan untuk dikaji itu juga diperbolehkan atau bisa direkomendasikan. Sehingga memang idealnya pemahaman fisik harus komprehensif atau menyeluruh sehingga dalam menyimpulkan data itu kita semakin tepat ya. Bisa secara head to toe atau secara per sistem organ kita dalam melakukan pemeriksaan fisik ya. Jadi memang lebih baiknya komprehensif semua diperiksa, tetapi itu membutuhkan waktu karena kondisi di UGD itu harus cepat, informasi terbatas, dengan informasi terbatas, tetapi kita dituntut untuk menentukan keputusan yang tepat ya. Maka dengan berfokus pada gangguan sistem organ pada orang yang sakit berkaitan itu juga direkomendasikan seperti itu. Baik, dalam pemeriksaan fisik bisa Anda lihat mulai dari kondisi umum pasien ya. Ini untuk menentukan pasien terlihat sakit ataupun tidak ya. Pengalaman melihat pasien gawat darurat sangat dibutuhkan di sini ya dalam menilai kondisi umum secara akurat ya. Semakin kita sering menilai pasien dengan kondisi gawat darurat, maka keakuratan penilaian kita akan semakin baik. Dan hal-hal yang harus dilakukan ya, kita sebagai perawat harus lakukan ya dalam penanganan pasien. Data yang harus kita dapatkan yang penting di sini adalah tanda-tanda vital. Yang pertama adalah tampilan umum ya, bisa dikatakan kondisi umum tadi. Kemudian yang kedua temperatur, denyut jantung, frekuensi nafas, tekanan darah, saturasi oksigen ya, glukosa darah, skor nyeri ya, skor nyeri, kemudian GCS, ketajaman penglihatan, serta suara jantung bayi untuk wanita hamil. Nah, ini data-data yang harus kita dapatkan ya, karena ini menggambarkan dari tanda-tanda vital pasien. Maka ini tidak boleh miss. Setelah ini maka kita bisa berfokus pada bagian sistem organ yang mengalami permasalahan yang itu memang berkaitan dengan kondisi yang dialami oleh pasien atau penyakit yang dialami oleh pasien. Kemudian selanjutnya setelah pemeriksaan fisik kita lakukan ya, kemudian kita tunjang dengan pemeriksaan diagnostik ya. Sebenarnya pemeriksaan diagnostik ini lebih bagusnya adalah pemeriksaan yang bisa langsung jadi ya, tetapi ada beberapa pemeriksaan yang harus menunggu hasilnya ya. Kalau lebih baiknya bisa dilakukan di bedside pasien ya, di samping pasien dan hasilnya langsung ada kan, seperti itu. Nah, contohnya adalah pemeriksaan glukosa, kemudian pemeriksaan marker dari jantung ya. Marker dari jantung itu maksudnya adalah pemeriksaan yang mengindikasikan bahwa dengan memeriksa ini maka jantung mengalami suatu permasalahan ya, jika tanda-tanda muncul ya, misalkan pemeriksaan enzim jantung, troponin ya, seperti itu. Kemudian bisa menggunakan ultrasonografi USG ya untuk mengumpulkan data, untuk mendukung data hasil pemeriksaan fisik, kemudian urin, kemudian pemeriksaan EKG, radiografi atau ronsen ya, kemudian computed tomography CT, dan C-span head CT dan CT kepala ya. Kemudian tes darah. Nah, tes darah bisa darah lengkap bisa diperiksa. Semuanya ini ya, ini akan mendukung dalam pengambilan keputusan kepada pasien. Jadi harus komprehensif ya, mulai dari assessment, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan diagnostik. Seperti itu. Meskipun nanti dalam pengerjaannya dan pengambilan keputusannya untuk pemeriksaan ini tergantung dari kewenangan masing-masing setiap profesi ya. Apakah perawat bisa merekomendasikan apa, dan dari dokter itu memutuskan apa, seperti itu. Sehingga keputusan yang diambil untuk penanganan selanjutnya ya, intervensi yang definitif yang harus dilakukan pada pasien itu akan tepat sesuai dengan permasalahan yang pasien alami.
Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya pada kesempatan hari ini. Semoga bermanfaat ya. Bisa saya simpulkan ya, untuk pendekatan penanganan pasien di instalasi gawat darurat itu butuh kerja tim ya, antara kita sebagai perawat, tenaga medis ya, kemudian pasien ataupun keluarga. Sehingga semuanya saling mempengaruhi ya dalam mengambil keputusan yang tepat untuk penanganan pasien. Seperti itu. Yang kedua adalah perlunya kemampuan pengetahuan ya, sensitivitas yang baik ya terhadap pengumpulan data dan keakuratan data ya. Mulai dari tadi penanganan awal ya, pengkategorian melalui initial assessment ya. Kemudian riwayat kesehatan ya, riwayat pasien ya, riwayat kesehatan pasien, kemudian pemeriksaan fisik dan pemeriksaan diagnostik. Semoga bermanfaat, dan jika ada yang kurang tepat bisa nanti Anda klarifikasi ke saya, dan jika ada pertanyaan bisa Anda tanyakan kepada saya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.